Kenapa Anda nggak lari ke Arab aja sana, bikin khilafah? Rebut tuh kerajaan Arab yang sudah bertentangan, tidak ada keadilan sama sekali. Jangan Anda mau kirim kemari, mau ribut kemari. Selama orang itu punya pemahaman agama A, tapi dia tidak menzalimin orang, ya biarkan saja. Urusan ketuhanan, urusan Tuhan. Anda nggak usah meributkan urusan Tuhan. Jangan sok akrab lah sama Tuhan. Urusin diri Anda masing-masing. Islam kerdil ini, dia mengadopsi ilmu, tapi nggak pakai akal. Konsep khilafah dipakai loh. Khilafah itu apa sih? Kepimpinan, bahasa Arab. Seperti di dalam Al-Quran itu menyebut agama itu, bukan dalam Al-Quran itu agama itu baru agama baru. Sebelumnya nama agama ini sudah dipakai. Al-Quran mengadopsi. Nah, Islam pun dalam Al-Quran itu bukan hanya untuk satu golongan agama. Kalau untuk satu golongan agama, Al-Quran tidak akan membenarkan agama-agama yang lain. Habib Kribo mengatakan, jika ada orang bertanya kepada saya, Anda pilih Pancasila atau agama? Saya jawab sebagai warga negara Indonesia, saya pilih Pancasila. Nah, satu lagi ketuhanan di sini apa? Supaya manusia itu semua bergerak karena ketuhanan, karena negeri ini berapa agama, kita perlu ambil nilai ketuhanan. Semua agama pasti bertuhan. Nggak ada agama nggak bertuhan. Tapi kalau hanya Tuhan saja, itu apa yang kita bisa dapat? Dengan kita melakukan persatuan dan keadilan, kita akan merasakan tuh ada roh Tuhan di sini. Jadi tidak ada masalah di sini. Malah ada perkataan dari salah satu orang imam lah, mengatakan apa? Tidak ada agama yang lebih baik dari keadilan. Inti agama itu kemanusiaan, keadilan. Dengan keadilan itu kita apa? Bisa mendekat kepada Tuhan sebagai perantara ke Tuhan. Menjadikan apa? Kita hidup dunia ini punya sarana menjadi orang baik. Itulah tadilah Pancasila. Kembali kalau ke agama, kita membentuk satu negara agama. Sekarang kita pahami semua agama itu terpecah-pecah aliran. Dalam satu pokok agama aja sudah terpecah banyak aliran. Apalagi beda-beda agama. Orang bertanya kepada saya, Anda pilih Pancasila atau agama? Saya jawab, sebagai warga negara Indonesia, saya pilih Pancasila. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, Indonesia ini didirikan bukan atas nama negara agama, yang di dalamnya banyak unsur. Jadi pendiri negara ini kita harus jaga nilai perjuangan dia yang membawa negeri ini sampai ini hari kita bisa hidup tentram, damai, maju. Kenapa saya bilang Pancasila? Karena Pancasila ini kesepakatan dari semua pendiri agama. Apa tujuannya dibuat ini? Jelas sebagai landasan negara, supaya negara ini terus eksis, bertahan lamanya, dan membawa kemajuan. Sekarang kalau orang bertanya, loh kenapa nggak ke agama? Saya bertanya, apakah dari nilai-nilai Pancasila itu bertentangan dengan agama? Saya salut dengan pencetus Pancasila itu. Karena dari 5 sila itu inti dari agama. Pertama dia bilang ketuhanan. Berarti apa? Kita ini semua berbuat segala sesuatu itu kembali kepada Tuhan. Yang dimana nanti Tuhan itu juga akan minta pertanggungjawaban. Jadi andaikan kalau kita nggak ketahuan orang saya mencuri atau saya membunuh, tapi saya akan kena kesaksian nanti di hadapan Tuhan, hidup setelah mati. Ini bagus. Good job. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia wajib mengutamakan Pancasila ketimbang agama. Kenapa saya bilang begitu? Agama ini ruang privat, tidak bisa dipublik. Kalau mau dipublik bagaimana? Akan terjadi benturan terus agama. Biarin agama dalam diri saya dengan Tuhan saya. Nggak perlu usir orang dengan agama orang lain. Ada kemarin rombongan khilafah itu, ini sudah mulai kurang ajar. Ini sudah berbahaya. Dia sudah berani menunjuk terang-terangan di Jakarta lagi. Dia mau bicara khilafah. Khilafah menurut apa? Menurut si jenggot itu Baraja. Khilafah menurut Farid Utbah. Khilafah menurut Abu Bakar Basir. Yang semua ini kelompok gengnya Wahabi. Kalau mereka mendapat kekuasaan, habis kita ini semua. Anda kan tahu sendiri gerakan mereka akan mengkafirkan semua segala-galanya. Kenapa Anda nggak lari ke Arab aja sana, bikin khilafah? Rebut tuh kerajaan Arab yang sudah bertentangan, tidak ada keadilan sama sekali. Terus kalau Anda mau bicara agama, atas agama siapa? Jangan karena kita mayoritas terus kita mau bicara muslim. Itu tidak adil.
Andaikan kalau Anda di negara luarnya, negara itu non-muslim, apakah Anda kafir dengan agama Anda? Kalau Anda ikut negara luar itu aturannya. Karena Anda minoritas, Anda nggak berani keluar-keluar bicara khalifah Islam, bicara syariat Islam. Jadi agama itu jangan kondisional. Kita kalau mengatin agama secara universal dulu. Jangan karena kita di sini mayoritas, kita keluar-keluar agama. Terus kalau Anda tinggal di Amerika, apakah Anda tidak beragama? Anda harus ikut undang-undang yang ada di Amerika. Dan semua aturan kenegaraan itu baik, selama itu tidak bertentangan dengan akal sehat. Sesuatu yang tidak bertentangan dengan akal sehat pasti akan sinkron dengan agama, akan sinkron dengan kehendak Tuhan. Yang mana apa? Kita memanusiakan manusia dengan tadi keadilan itu. Lagi kalau kita mau bicara agama, agama menurut siapa? Menurut paham saya. Misal saya Sunni, besok ada Wahabi, besok ada ini, kan susah untuk diterapkan. Besok lagi ada non-muslim, nggak mustahil. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, Indonesia ini didirikan bukan atas nama negara agama, yang di dalamnya banyak unsur jadi pendiri negara ini. Kita harus jaga nilai perjuangan dia yang membawa Nugini sampai ini. Hari kita masih bisa hidup tentram, damai, maju. Kenapa saya bilang Pancasila? Karena Pancasila ini kesepakatan dari semua pendiri agama. Apa tujuannya dibuat? Ini sudah jelas sebagai landasan negara supaya negara ini terus eksis bertahan lamanya dan membawa kemajuan. Saya minta kepada pemerintah Indonesia, jangan cuma ini ada sikap ini aliran Wahabi ini. Faham Wahabi ini dilarang. Selama fahami ini, ada negeri ini akan gonjang-ganjing terus, ujar Habib Kribo. Pengikutnya Musa mengelabeli dirinya Yahudi, pengikutnya Yesus melabeli kelompoknya Kristen, pengikut Nabi Muhammad mengelabeli kelompoknya Muslim atau Islam. Lah ini produknya manusia. Padahal semua para rasul itu membawa agama yang satu, tanpa nama. Kalau mengelabeli nama berarti apa? Hanya dibatasi oleh satu golongan aja. Akhirnya Tuhannya itu sektarian. Makanya gerak Nabi itu rahmatan lil alamin, untuk semuanya, diutus untuk semua, bukan untuk satu golongan agama. Nabi bisa hidup di beberapa kelompok-kelompok yang punya pemahaman agama menurut pandangannya dia, tapi tidak bertentangan dengan kebenaran Tuhan, tidak bertentangan dengan kemanusiaan, tidak bertentangan dengan keadilan. Gerak Nabi itu apa? Membawa hukum universal. Kalau hukum universal itu apa? Bisa diterima semua manusia. Semua agama melarang orang membunuh, semua agama melarang orang korupsi, semua agama melarang orang menzalimi. Ini hukum universal. Ini yang dibawa oleh Nabi. Tapi dalam hal keyakinan, Nabi membuka, Tuhan membuka peluang untuk orang berbeda pandangannya dalam konsep ketuhannya, tapi dalam perilaku keduniaannya dia sejajar, sinkron. Makanya di zaman Nabi itu ada berapa kaum-kaum agama yang dilindungi oleh Nabi di Mekah. Ada kaum Kristen, ada kaum Yahudi, Majusi, tidak diperangi oleh Nabi. Jangan Anda mau kirim kemari, mau ribut kemari. Marilah kita berpikir tuh, apa sih agama? Apa terus kita nih mau ribut terus tentang agama? Bagi saya tuh agama apapun silahkan loh. Dan saya melihat tidak ada agama mengajarkan keburukan. Lah, Nabi sendiri yang memiliki otoritas langit, yang perkataan Nabi itu perkataan Tuhan, perilaku Nabi itu perilaku kehendak Tuhan. Nabi tidak pernah mendirikan negara agama, tidak pernah Nabi memaksakan satu agama. Hingga Nabi mendirikan apa? Negeri Madinah di situ. Kenapa Nabi nggak bilang negara Islam? Nggak ada. Jadi kalau ada orang keluar-keluar ingin mendalilkan atas azas agama itu sesat dalam Islam. Kenapa? Tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Di sini Nabi membawa ajaran. Para rasul itu membawa ajaran, diagamakan oleh orang. Tuhan sudah memberi ajaran kepada manusia pada saat manusia itu lahir, yaitu dengan fitrahnya. Para nabi rasul datang apa? Ingin meminta pertanggungjawaban yang sudah diikat dalam batin dia. Jadi apa? Semua kandungan agama itu sudah ada di dalam jiwa manusia. Kenapa umat beragama ini sulit bersatu, bergabung semua? Karena apa? Satu apa? Satu masing-masing mempertahankan mereknya. Merek agama, merek mazhab. Padahal kalau dilihat dari kandungannya, semuanya sama mengajak kepada kebaikan. Kalau saya lihat ini beragam agama ini seperti air.
Air merubah namanya jadi waduk, jadi sungai, jadi laut, itu cuma karena tempatnya. Tapi esensinya semua sama, air. Nah, di sini dalam bernegara kita tidak bisa memasang satu agama. Yang tadi seperti ada kelompok-kelompok khilafah itu sudah harus ditindak tegas itu. Itu sudah pemasangan kehendak. Itu sudah menentang ideologi negara, sudah menentang azas negara. Itu tidak boleh didiamkan. Karena yang kecil-kecil ini bahaya. Kenapa saya bilang bahaya? Karena dalam alam ini banyak orang bodoh. Nabi tidak pernah berperang atas nama agama. Nabi tidak pernah bertindak segala sesuatu atas golongan satu agama. Tidak ada. Nabi berperang melawan keadilan. Makanya jihad itu tidak ada jihad agama. Yang ada jihad fisabilillah, jihad karena Tuhan. Kalau sudah kembali kepada Tuhan apa? Universal, tidak dibatasi oleh apapun. Selama orang itu punya pemahaman agama A, tapi dia tidak menzalimin orang, ya biarkan saja. Urusan ketuhanan, urusan Tuhan. Anda nggak usah meributkan urusan Tuhan. Jangan sok akrab lah sama Tuhan. Urusin diri Anda masing-masing. Makanya Nabi itu, semua para rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bukan berarti membawa akhlak baru, tidak. Membawa agama baru, tidak. Mereka ini sudah ada itu kebaikan. Lah, para rasul itu datang menyempurnakan apabila ada penyimpangan atau apa. Lah, itulah mereka diluruskan. Jadi bukan membawa ajaran baru. Lah, mereka nih kelompok-kelompok yang tadi itu khilafah, pakai baju ala-ala Arab, naik motor keliling-keliling nyebarkan. Itu kan karena dia tuh bodoh. Kalau dia pinter, nggak ikut begitu. Ilmu kalau tanpa akal bisa menyesatkan pemiliknya. Lah, beginilah Islam kerdil ini. Dia mengadopsi ilmu, tapi nggak pakai akal. Konsep khilafah dipakai. Loh, khilafah itu apa sih? Kepimpinan, bahasa Arab. Seperti dalam Al-Quran itu menyebut agama itu, bukan dalam Al-Quran itu agama itu baru agama baru. Sebelumnya nama agama ini sudah dipakai. Al-Quran mengadopsi. Nah, Islam pun dalam Al-Quran itu bukan hanya untuk satu golongan agama. Kalau untuk satu golongan agama, Al-Quran tidak akan membenarkan agama-agama yang lain. Makna Islam dalam Al-Quran itu bukan menunjuk satu golongan, tapi apa? Ketundukan atau berserah diri kepada kebaikan dan menolak keburukan. Itu. Jadi apapun, mau mereknya apapun, selama itu dia menegakkan kebenaran dan menolak kebatilan, menolak kezaliman, itulah din. Jadi nggak perlu kita berkutat di merek terus.